Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hurmatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlali wal idhari li'annahu yulidu fitnatan wa ghaidan bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatihi. Fa in amanta al fitnata wal haija wa huwa nadirun fastahillun minhu. Anapun utawi kehormatan bi an khunta kelawan yento nyidrani khianat sapa sirahu ing syakhs fi alihi ing dalem keluargane syakhs utawa man. Jadi dosa yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, yaitu menciderai kehormatan seseorang atau keluarganya, maka tidak ada penebus yang lain kecuali meminta halal, meminta ridho orang yang dikhianati itu, minta maaf, meminta halal, meminta ridho orang yang dikhianati itu, orang yang diciderai kehormatannya. Bi an khunta kelawan yento nyedrani sapa man hu ing syakhs fi ahlihi aw waladihi utawa anake syakhs aw nahwihi utawa padane ahlihi aw waladihi fala wajha mukora ana wajah iku maujud lil istihlali keduwe amrah jalwa halal wal idhari lan nglahirake yen nau krana sak temene istihlal iku yulidu nimbulake apa istihlal fitnatan ing fitnah wa ghaidun lan muring-muring bal tatadurru balik dipindipi sapa sira tatadurru balik dipindipi sapa sira ilallahi marang Allah subhanahu liyurdiyahu supaya ngridani sawa Allahu ing syakhs angka saking sira. Juga kamu harus mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah membuka hati orang itu
untuk memaafkan kita. Itu jika kita juga sungguh-sungguh meminta maaf kepada orang itu, kita juga harus sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Ini kemarin saya sampaikan, akhlaknya orang sufi itu begitu. Kalau bersalah, hak adaminya ditunaikan. Jadi tetap meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, yang kita kenai perbuatan salah itu. Satu, akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak lagi adalah memohonkan doa kepada Allah. Jadi kita mendoakan juga orang tersebut agar oleh Allah diberi banyak kebaikan, oleh Allah diberi terbuka hatinya, banyak kebaikan, karena kita sudah mendolimi ia. Akhlak orang sufi seperti itu, bukan hanya sekedar sudah cukup minta maaf cukup, atau cukup menunaikan yang menjadi haknya. Tidak hanya seperti itu, tapi diteruskan, dilanjutkan pula dengan mendoakan beliau, mendoakan yang bersangkutan agar oleh Allah dilimpahi rahmat, diberikan banyak kebaikan. Wa yaj'ala liuradiya supaya ngridani sapa Allahu ing syakhs angka saking sira, wa yaj'alan dadekake sapa Allah lahu marang syakhs khairon ing kebagusan kathiron kang akeh fi muqabalatihi ing dalem dadi imbangane dam buka dosamu, fi muqabalatihi ing dalem dadi imbangane dosamu. Balaslah juga dengan mendoakan mereka yang sudah kita dolimi dengan doa-doa yang terbaik. Fa'in aminna mengko lamun ngrasa aman sapa siral fitnah ing fitnah wal haijalan tangine fitnah wa utawi maniku nadirun longko patastahillu mengko njaluk halal sapa sira minhu saking syakhs. Ya, meskipun jarang orang yang kemudian yang berdosa dalam hal mencederai kehormatan seseorang, itu jarang orang itu kemudian mau minta maaf. Tapi tetap itu adalah perbuatan yang paling utama, yang paling baik. Tastahillu minhu, mintalah halal padanya, mintalah maaf kepadanya. Berikutnya, dosa yang terkait dengan agama. Wa amma fid dini bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dhallaltahu fa huwa as'abul umur. Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dhalik. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Wa illa fal ibtihal ila Allah ta'ala jiddan wa tanaddum ala dzalika liyurdiyahu anka. Apa yang terkait dengan dosa yang terkait dengan agama? Mengkufur-kufurkan orang, biangkaffartahu, atau membid'ah-bid'ahkan orang, atau menyesat-nyesatkan orang. Sesat kamu, kufur kamu. Itu dosa itu. Sesama orang muslim kok mengkufurkan orang muslim juga. Atau membid'ah-bid'ahkan perbuatan sesama orang mukmin, orang muslim. Atau menyesat-nyesatkan dia. Kalau ini namanya dosa yang berkaitan dengan agama. Maka bagaimana menebusnya? Minta halal, minta maaf juga itu yang pertama. Yang kedua, tanadum. Tanadum itu merasa menyesal. Tidak boleh, terutama
mengkufur-kufuran orang. Itu berkaitan dengan keimanan. Di agama itu maksudnya keimanan. Jangan gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang. Dawuh Gustur kafiri dhewe gak digatekno. Jadi sibuklah kita memuhasabai diri kita sendiri, jangan sibuk memuhasabai orang lain, apalagi sampai mengkufur-kufurkan. Bahaya itu, karena itu berkaitan dengan akidah. Ashabul umur itu angel-angele perkara, berat-beratnya perkara, karena terkait dengan akidah orang lain. Apa itu biangkafartahu? Kelawan yen to ngufur-ngufurake sirahu ing man syakhs. Au badda'tahu tawon bid'ah-bid'ahno sapa sirahu ing syakhs, mengkufur-kufurkan seseorang atau membid'ah-bid'ahkan. Au dallaltahu tawon nisbatake sasar atau nyasar-nyasarake, menganggap sesat. Kayak di Indonesia ada sempat rame kemarin aliran Ahmadiyah yang menganggap ada nabi lain selain Nabi Muhammad, Ghulam Mirza Ahmad dari India. Itu rame, pengikutnya banyak, mengaku-ngaku nabi. Jadi kalau mutan nabi, orang-orang yang mengaku nabi itu sudah lama ada, sejak zaman Rasulullah sudah ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Lalu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu ya sudah tidak usah diikuti gitu saja. Nah, yang tidak boleh kemudian bertindak sendiri atas nama agama. Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian di Indonesia itu tempat sholatnya orang pengikut Mirza Ghulam Ahmad itu lalu dihancurkan. Lalu diburu, pengikutnya itu diburu. Terus ada yang sampai misalkan gitu, ada yang sampai dipukuli, dia apa? Tidak boleh. Karena di Indonesia ada hukum yang berlaku. Atau di mana sebuah negara itu ada hukum yang berlaku, ya serahkan pada berwajib. Tidak boleh main hakim sendiri, karena nanti merentek dosanya. Siji, dosa mengkafir-kafirkan. Dua, kemudian dosa menyakiti, atau sampai kalau terjadi ada yang membunuh, tambah panjang urusannya. Habis itu amankan sama pasukan keamanan, sama polisi. Sering di Indonesia itu juga sering terjadi itu, kemarin barusan itu di daerah Madura itu. Ada saja yang muncul begitu. Rame lagi. Yes, pokoknya hindarilah mengkafir-kafirkan. Kalaupun kita misalkan tahu perilaku itu menyimpang, sudah diam, ingkari saja. Diingkari. Nah, itu tidak boleh. Tidak usah sampai mengata-ngatai kafir atau sampai mencaci maki atau bahkan sampai berbuat anarkis. Anarkis itu berarti berbuat kekerasan, tindakan kekerasan. Panjang nanti dunubnya menjadi malah dunub antar sesama makhluk, semakin panjang. Terus dilaporkan saja ada misalkan komunitas atau sekelompok orang yang meresahkan misalnya, cukup dilaporkan kepada yang berwajib. Nanti biar diatur oleh hukum yang berlaku secara resmi di lingkungan kita, di negara kita. Nah, perilaku-perilaku ini juga mesti kita hindari yang sampai kepada hal-hal yang penyiksaan fisik, jadi anarkis. Meskipun itu salah, misalnya itu jelas salah, misalkan salah aliran itu tidak benar misalnya, karena
gak ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malah mengakui ada nabi lain. Wis laporkan saja kepada yang berwenang. Tidak perlu kemudian kita mencaci maki, mengkufurkan. Mereka juga sholat juga mereka, puasa juga, zakat juga. Nah, kalau ada tapi ada penyimpangan, sudah laporkan kepada yang berwenang. Tidak perlu bermain hakim sendiri. Nah, antastahilla min sahibika fatahtaju mongko butuh sapa sira ila takdzibi nafsika marang gorohake awak sira baina yadai man ing dalem ngarepe wong. Kulta kang ngucap sapa sira lahuman lahu marang mandalika ing mengkono-mengkono takfir bid'ah kafar tahu badak tahu dolal tahu. Wantas tahilal yen to njaluk halal sapa sira min sahibika saking kanca sira in amkana kalamun mungkin kaing sira. Mungkin apa istihlal dari kalimat tastahilla, masdare kaing sira. Wa illa lamun ora mungkin, wa in lam yumkinuka fal ibtihala mongko netepono sira ing DP fal ibtihala mongko DP bersungguh-sungguh ilallahi marang Allah jidan kelawan banget, sungguh-sungguh doakan, mintakan ampun pada Allah. Watana dumalan getuni ala dalika ing atase mengkono-mengkono takfir, perbuatan mengkufur-kufurkan, membuat perbuatan membid'ah-bid'ahkan. Liurodia supaya ngridani sapa Allahu ing sahib angka saking sira. Titik. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irdha'il khusum amilta wa malam yumkinuka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bitadarrui wal ibtidali al-ibtihali wa tasadduqi liuradiyahu anka fa yakunu dhalika fi masyiatillah subhanahu yaumil qiyamah warraja' minhu bi fadlihil 'azim. Wa jumlatul amri muka utawi ringkese perkara, kesimpulannya fama mongko utawi perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira min irdha'il khusumi bayane gawe ridone pira-pira musuh amilta mongko nglakoni sira wa malam yumkinka pamotahe perkara lam yumkin kang ora mungkin apa maka ing sira raja'ta mongko bali sapa sira ilallahi marang Allah subhanahu wa ta'ala bitadurru'i kelawan DP wal ibtihali tegesin DP wa tasadduqilan gawe sedekah liurdiya supaya ngridani sapa Allahu ing sahibmu ing syakhs ing man orang lain yang kita perbuati salah, perbuati dolim tadi angka saking sira. Di kesimpulan dari semuanya yang dari kemarin, dosa mal, dosa hurmah dan seterusnya, itu adalah jika yang pertama adalah harus minta maaf dulu, irdha al-husum, minta maaf itu meminta ridhonya orang yang sudah kita dolimi, apa hartanya, apa kehormatannya, apa agamanya, kita minta maaf dulu. Itu yang pertama. Jika tidak memungkinkan maka bersungguh-sungguhlah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati orang itu agar mau memaafkan kamu, mau memaafkan kita. Yang ketiga, sodakohlah, kita nebus kesalahan itu dengan cara-cara itu tadi dari Imam Ghazali. Minta maaf yang pertama. Kalau sudah upaya itu dilakukan,
dan memungkinkan, yaitu yang paling utama memohon maaf. Tidak memungkinkan, misalkan yang kemarin orangnya nggak ada, tidak bisa ditemukan, nah, maka bersodakohlah. Kalau kaitannya dengan harta orang itu, sodakohkanlah harta itu atas nama orang tersebut. Ya. Atau mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah membukakan pintu hatinya untukmu. Fayakunu mengkono podalika mengkono irdaul khusum iku fi masyiatillah, tetap ing dalam kersane Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah, ing dalam dina kiamat, war rajailan ngarep-ngarep minhu sangking Allah. Bi fadlihi, kelawan fadole Allah, anugerah ya Allah. Wa ihsani, lan oleh bagusi Allah, al-amimi kang sumambrah. Anaun saat temene Allah iku alima pirsa sapa Allah asidqa ing temen min qalbil abdi sangking atine kawula. Mengapa salah satu yang ditawarkan Imam Al-Ghazali sebagai solusi menebus dosa-dosa itu adalah mendoakan orang yang sudah kita dolimi, ya karena itu perintah Allah. Begitu dawuhnya Imam Ghazali. Berarti orang yang bersalah itu, orang yang berdosa itu, dia tetap menuju Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Dan atas rahmat Allah itu dia berharap ada kebaikan-kebaikan yang turun, yang dilakukan oleh makhluknya terhadap dirinya. Allah Maha mengetahui orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Alima as-sidqa min qalbil abdi. Kita hanya pura-pura taubat, pura-pura minta maaf atau tidak, itu Allah Maha mengetahui. Maka Imam Ghazali mensyaratkan atau memberikan cara upaya yang terakhir, tetap kamu harus DP merunduk, memohon dengan sangat kepada Allah untuk dimaafkan kesalahanmu dan juga kesalahan orang yang kamu dolimi, diampuni kesalahan-kesalahannya, diberikan kebaikan yang banyak. Karena itu menjadi tanda kesungguhan kita untuk menebus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu mengko saat temene Allah iku yurdi gawe ridho sapa Allahu samaahu ing pira-pira musuhe man min khazanati fadlihi, saking gedunge, saking lumbunge fadole Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa membukakan hati seseorang. Wala hukma mengko ora ana hukum iku maujud. Fala hukma mengko ora ana hukum iku maujud. Fala mengko ngerti sapa sira hadhihi ing iki jumlatal amri. Arti kesimpulan ini, pahamilah hakkoha kelawan sak temen-temene hadhihi rosyidan hale kang bener, hale kang bener, kang dolek petunjuk, kang golek petunjuk. Dipahami dengan benar betul ini, ada hak Adam di situ, juga ada hak Allah di situ, maka kita tetap harus memohon terus kepada Allah. Fadi mengkau utawi iki jumlatul umur. Umur apa? Perkara taubat itu. Iku hadihi iki umur taubah. Itu langkah-langkah cara-cara bertaubat kepada Allah. Titik. Faida anta amilta ma wasafnahu wa bara'ta al-qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal faqad kharajta minad dunubi kulliha.
Wa in hasalta minka tabri'atul qalbi wa lam yahsul minka qadahu al fawaid wa irdul khusumi fattabi'atu lazimatun wa sa'iru dhunubi maghfiratun amin. Fa idza anta moko tatkala ning lakoni sira amilta tegese moko tatkala ni utawi sira iku amilta nglakoni sira maing perkara wasafna kang nyifati ingsun hu ing ma wabarok talan bersihake sira alqalba ing ati ani ikhtiyari mithliha saking ikhtiar misale umpamane dunub fil mustaqbali ing dalem masa yang akan datang dalam zaman kang ngarep kalau kamu sudah melakukan apa-apa yang saya gambarkan tadi dawuh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali kalau dosa mal begini, dosa keterangannya sudah lewat semua kemarin, kamu melakukan itu dan kamu membersihkan hatimu dari dosa-dosa. Setelah berniat membersihkan hati itu artinya berniat untuk tidak melakukan itu di masa yang akan datang, maka kamu sudah termasuk orang yang keluar dari dosa. Kamu termasuk orang yang keluar dari dosa. Faqad kharajta mongko teman-teman wis metu sira minad dzunubi saking pira-pira dosa kulliha sakabehane dzunub. Wa in hasalta lamun hasil sapa sira mingka wa in hasalat mongko lamun hasil mingka saking sira apa tabriatul qalbi bersihake ati walam yahsul lan durung hasil mingka saking sira apa qadaul fawaiti ngodoi nebus tegese nodoi pira-pira kang lewat wa irdaul khusumilan gawe ridone pira-pira musuh fattabi'atu mongko utawi pira-pira tuntutan iku lazimatun tetep wasairu dunubi lan sekarine pira-pira dosa iku maghfiratun di sepuro. Kalau kita sudah mendoakan, kita sudah membersihkan, bertekad dalam hati kita tidak akan mengulangi lagi, tapi ada beberapa yang belum kita tunaikan yang terkait dengan hak adami terhadap orang yang pernah kita salahi itu, maka kewajibannya tetap sama, tunaikan dulu hak adaminya, terus menerus upayakan untuk bisa menunaikan hak adami itu. Artinya ya upayakan terus untuk minta maaf, upayakan untuk menunaikan hal-hal yang misalkan mengambil, ya mengembalikan yang sudah kita ambil semampu, sekuat yang bisa kita lakukan. Tapi paling tidak dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah karena sudah ada nadmu, getun. Ya Allah, wis orang sudah melangkah pada membersihkan hati, tabriatul qalbi. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menggambarkan sudah ada perasaan menyesal. Iku satu tahap Allah mengampuni dosa seseorang. Di tahap merasa menyesal itu bagian dari tabriatul qalbi, membersihkan hati, ngersi hati dari kesombongan. Wis salah dosa jek sombong pisan, itu berat itu. Bangga lagi dengan dosanya, ya Allah, naudzubillah. Wis dosa memamerkan dosanya di tempat-tempat publik, dipamer-pamerkan, itu sama dengan ngajak orang untuk berbuat dosa yang sama. Lah itu tidak tabriatul qalbi, hati ini gak bersih itu.
Kalaupun masih ada yang tersisa, tertinggal, hak-hak adami belum tertunaikan, itu tetap dilakoni sedikit demi sedikit, ditebus sedikit demi sedikit. Tapi setidaknya kita sudah melakukan satu akhlak yang disebut dengan tabriatul qalbi, membersihkan hati, yaitu an-nadmu, merasa menyesal. Itulah yang membuat Allah menurunkan maghfirahnya. Kalau orang itu merasa menyesal, itu yang membuat pintu rahmatnya, pintu ampunannya Allah terbuka. Sebab orang itu wis nyesel. Penting sekali ya, penting sekali menanamkan akhlak dalam hati, bahwa budi pekerti hati, bahwa kalau berdosa ya segera menyesali. Paling terpenting dari melakukan sebuah dosa itu adalah penyesalan, karena itu pintu Allah, pintu menuju Allah, pintu maghfirahnya Allah, itu rasa menyesal itu ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na أمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtanihi fardutu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.